Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda cantik seluruh dunia. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sehat dan bahagia selalu, dan semoga dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda, amin. Part 2. Suamiku lebih membela istri keduanya yang tak lain adalah sepupu jauhku. Mas, aku sudah landing, gak usah jemput, biar aku naik taksi online saja. Pesan singkat dari Anissa. Dia memberi kabar pada Ibra bahwa dia sudah mendarat. Kedatangan Anissa hanya diketahui sebatas liburan dan melepas rindu. Anissa belum memberitahu hal yang sebenarnya. Sementara itu di dalam kamar, Laras tengah menemani Kinara yang hendak tidur. "Mah, Papa kenapa marah-marah?" "Mungkin Papa kamu lagi capek aja, Nak. Banyak masalah mungkin di kantornya." Laras terpaksa berbohong. "Oh gitu, tapi Nara takut lihat Papa mah, menyeramkan." "Udah ya Nak, Nara gak usah pikirkan itu." Setelah membaca doa dan Laras mengelus tangan Kinara sampai terlelap. "Ras, Ibu boleh masuk?" "Boleh Bu, ada apa?" "Ibu mau bicara." "Bisa?" "Boleh Bu, tapi di kamar Ibu aja ya. Aku takut Kinara bangun." Mereka berdua pun menuju kamar paling belakang. "Ibu mau ngomong soal apa?" "Ibu gak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa Ibra tadi marah-marah?" "Aku juga gak tahu Bu, tapi Mas Ibra menuduhku yang bukan-bukan." Menuduh soal apa?" "Dia menuduh bayi yang di kandunganku ini bukan darah dagingnya." "Astagfirullah ya Allah. Ibu tidak menyangka Ibra akan mengatakan hal itu pada kamu, Ras. Makin menjadi dia sekarang. Rumah ini sepertinya tidak kondusif lagi, Ras." "Iya Bu, aku mikirnya juga gitu." Mas Ibra sudah berani membentak di depan Kinara, sampai dia takut lihat wajah Mas Ibra. "Apa adik madumu itu yang memfitnah kamu, Ras?" "Entahlah Bu, aku takut suuzon. Lagian aku gak mau ambil pusing Bu, banyak yang harus aku pikirkan selain fitnahan itu." Laras pamit kembali ke kamar Kinara. Tak berapa lama kemudian terdengar ucapan salam dari pintu utama. Bu Yani ataupun Laras sama-sama bertanya dalam hati siapa tamu yang datang malam-malam seperti ini, perempuan lagi. Ketukan pintu kembali terdengar. "Assalamualaikum," ucapnya lembut sembari mengulurkan tangan. "Waalaikumsalam." Bu Yani pun menjabat uluran tangan menantunya itu. "Aku Anissa. Ibu pasti ibunya Mas Ibra kan?" Dek, jantung Ibu Yani seketika berdegup tak beraturan. Perempuan yang tak diinginkan itu berani menampakkan wajah tanpa bersalah di depannya. "Oh iya," sahut Bu Yani ketus. "Kalau mau ketemu sama Ibra besok saja di luar." "Eits, Ibu sadis bener ya, baru juga kita ketemu, udah jutek kayak gitu ke aku." Perempuan pakai serba minim itu pun merogoh ponselnya. Sekali berdering tak ada jawaban. Tanpa putus asa, dia terus menghubungi. "Mas, kamu di mana sih?" "Aku udah di rumah. Dilarang masuk sama ibu kamu. Malah diusir aku." "Kamu kesini cepat. Aku sampai didorong-dorong sama ibu kamu." "Ya Allah, kamu benar-benar ya Liana, beraninya kamu fitnah saya depan anak saya sendiri," ucap Bu Yani ketus saat sambungan telepon terputus. Jangankan merasa bersalah, ujung bibir Liana malah naik ke atas. "Jangan menghalangi apa yang sudah menjadi milikku Bu." Senyuman kecut pun dia suguhkan. Tanpa Ibra berjalan menghampiri mereka, Liana malah pura-pura mundur seperti didorong dari belakang. Memang tidak begitu jelas. "Au Bu, aku salah apa sih sampai didorong seperti ini?" celutuk Liana. "Bu, Ibu kalau nggak suka sama istri kedua aku, nggak gini juga caranya Bu." Ibra langsung membentak tanpa bertanya lebih dulu. Tanpa menggubris lebih lanjut, Bu Yani pun bertolak dari sana. Dia lebih memilih diam daripada mendengar setiap kata makian yang keluar dari mulut anaknya itu. Melihat Ibra memarahi ibunya, tentu ada kemenangan tersendiri bagi Liana. Berhasil meruntuhkan rumah tangga Laras, sekarang meruntuhkan kasih sayang antara ibu dengan anak.
Ini terjadi dikarenakan Ibu Yuni lebih memilih Laras ketimbang dirinya. "Kamu tidak apa kan sayang?" Ibra menyentuh pundak Liana. "Tanganku agak ngilu mas, dicengkram sama ibu kamu. Aku udah ramah, malah diperlakukan seperti itu," sahutnya manja. "Yuk masuk dulu." Ibra memapah Liana ke sofa. "Kita ke hotel aja ya sekarang?" "Enggak lah mas, di sini aja. Aku mau tidur di kamar kamu. Kayaknya lain sensasi kalau melepas rindu malam ini," goda Liana sembari memainkan telunjuknya ke wajah Ibra. Ada tujuan lain mengapa Liana berujar demikian. Padahal di chat mereka sudah sepakat untuk tidur di hotel. Mendengar penuturan Liana membuat Laras tidak tahan lagi. Sejak tadi dia mendengar serta mengintip apa yang dilakukan Liana pada mertuanya. Dengan cepat Laras membuka pintu kamar. "Liana, aku rasa kamu tahu bagaimana tata tertib di rumah orang lain. Saya tidak membentengi kalian. Hanya saja tolong tahu tempat," ucap Laras tegas. Liana salah tingkah, susah payah menelan saliva ketika kakak madunya menyebut aslinya. Harapan tak sesuai realita. "Ras, kamu itu yang harusnya sopan sama adik madumu. Nyebut namanya aja salah. Jangan seenak hati kamu ngerubah nama orang, Ras. Terus juga persoalan Anissa tidur di mana? Di sini kek? Di mana kek? Apa hak kamu larang-larang, hah?" Bukan dirinya yang dibela, malah sebaliknya. Sakit, jelas sakit. Seperti luka menganga disiram minyak kayu putih. Perih bukan? "Aku manggil nama dia yang sebenarnya kok mas. Kalau kamu tidak percaya juga bukan urusanku. Jika kamu tidak percaya dia ada jalinan kerabat denganku, juga tidak aku permasalahkan. Namun jangan sampai kamu buta, sampai tak bisa melihat hati Kirana lagi." "Ya elah mbak, Kinara lagi. Kinara lagi, selalu aja anak jadi tumbal." "Yang di perut iyalah, gak bisa dijadikan tumbal kan, soalnya wujudnya belum ada. Please lah mbak, Kinara juga masih kecil, mana ngerti dia." Dengan panjang lebar, Liana berceloteh tanpa bercermin terlebih dahulu. "Kamu kan gak punya anak, mana tahu perasaan anak yang menyakitkan itu kayak apa. Terlebih dia masih kecil, hatinya masih peka, gak kayak kamu, mati rasa." Mbak, semena-mena kamu kalau bicara." "Mas, masa kamu diam aja aku dicaci maki sama dia? Sama aja dia ngantain aku, gak punya anak loh," rengek Liana sembari menarik-narik pergelangan tangan Ibra. "Kali ini Laras benar sayang, aku juga belum siap kalau Kinara tahu. Mending kita menginap di hotel aja, tanpa gangguan malahan. Bagus kalau kalian paham." Kemudian Laras pun bertolak ke dalam kamar. "Hei Ras, jangan sok suci. Aku dan Anissa memang menikah diam-diam. Tapi nggak kayak kamu, bertopeng suci tapi suhu. Aku rasa Kinara lebih malu punya mama seperti kamu ketimbang punya papa seperti aku." Laras tak menghiraukan karena tidak perlu ada yang diklarifikasi serta dijelaskan atas tuduhan yang tidak pernah dia lakukan. Bagi Laras, orang yang melakukan kesalahan sering bersikap manipulatif agar dia yang salah jadi terselamatkan atau paling tidak ada pembelaan. Di dalam kamar, air mata yang sekuat tenaga dia tahan tadi dia tumpah sepuasnya. Tangis bukanlah suatu kelemahan, akan tetapi ketika sesak terlepaskan, malah memberi ruang sabar pada sanubari. "Nak, kamu yang kuat di dalam ya. Kamu itu anak terpilih. Belum dilahirkan, kamu sudah diminta bagaimana untuk kuat." Laras mengusap pelan perutnya yang belum membuncit, berharap sang janin baik-baik saja karena tadi henyakan di tempat tidur cukup membuat dirinya cemas. "Ternyata anak yang dikandung Laras bukan anakku sayang." Ibra memecahkan suasana hening selama 15 menit perjalanan menuju hotel. Kening Anissa mengkerut. "Maksud kamu?" "Aku nggak ngerti mas, kok bisa kamu bilang kalau anak yang dikandung Mas Laras bukan anakmu?" "Iya, jelas bukan anakku sayang. Kemarin ibu nelpon aku." "Ibu mana?" potong Anissa. "Ibu kamu lah sayang, terus ibu siapa lagi?" "Ibu aku." "Apa aja kata ibu? Kok dia nggak telepon aku ya?" Awalnya ibu nanya gimana hubungan aku sama Laras. Semenjak semuanya terbongkar, terus ibu juga nanya gimana ke depannya. Panjang lebar cerita akhirnya ibu nanya soal kehamilan Laras. Katanya tahu dari kamu ya.
Iya, aku sempat nelpon sama ibu. Terus gimana? Apa kata ibu? Soal kehamilan Mbak Laras. Iya, ibu awalnya nanya apa yakin anak yang dikandung Laras anak aku. Awalnya aku biasa aja dan menjawab yakin. Tapi ibu bilang, nah Ibra, bukannya ibu suuson atau apa. Tapi apa yakin janin yang dikandung nak Laras darah daging kamu? Secara kalian kan jarang ketemuan, sebulan sekali. Kok ibu gitu ngomongnya? Pasti anak aku lah bu, anak siapa lagi? Laras nggak mungkin begituan sama laki-laki lain. Aku tahu betul siapa Laras. Iya, ibu bukannya menuduh atau apa. Perlu dikaji ulang loh nak. 5 tahun lamanya, masa iya hamilnya? Setelah nak Laras tahu kalau kamu punya istri lagi. Tidak mungkin kebetulan bukan? Kamu juga kaget kenapa Laras hamil kan? Tapi bu, satu lagi, harusnya bukan nak Laras yang hamil. Harusnya Anissa. Kan kalian serumah. Kamu jangan mau ditipu sama nak Laras nak Ibra. Polos gitu rupanya main belakang. Tapi aku kok nggak yakin ya bu kalau Laras selingkuh di belakang aku, kekeh Ibra. Ya itu kembali sama kamu lah nak Ibra. Ibu cuma bisa kasih pandangan. Dan sesuai dengan realita yang ada, sekarang ibu tanya. Apa nak Laras punya teman laki-laki? Setauku ada, cuma mereka jarang komunikasi. Kan itu setahu kamu kan jauh. Bisa dong dia berbohong. Lebih gampang malah. Sekarang ibu tanya lagi. Teman lelakinya itu udah menikah atau belum? Setahu aku belum sampai sekarang bu. Nah, berarti dia selingkuhannya istri kamu. Anak yang dikandung nak Laras itu anaknya teman lelakinya itu. Setelah teleponan dengan ibu, aku sempat merenung dan benar juga kata ibu. Kalau hamil harusnya kamu yang hamil bukan Laras. Terus juga kenapa hamilnya malah sekarang saat semuanya terungkap. Nah, aku bilang juga apa? Udahlah mas, tinggalin aja. Buat apa lagi kamu pertahankan? Lelaki selingkuh biasa, tapi kalau perempuan, apalagi sudah punya suami juga anak, apa nggak malu itu mas? Mencoreng nama baik keluarga. Dengan bersemangat Anissa berujar. Nantilah aku pikirkan lagi soal itu. Aku bertahan juga demi Kinara kok. Rasa aku pada Laras juga sudah berkurang. Sesampainya di hotel, Ibra langsung memesan kamar untuk 3 hari. Dia pikir Anissa akan berlibur dan cuti hanya 3 hari saja. Anissa pun juga tidak protes. Di dalam kamar, pergelutan pun terjadi. Rindu menggebu, harus tuntas malam ini. Ganasnya Anissa membuat Ibra sangat puas hingga tidur lelap setelahnya. Halo bu, Anissa menelpon ibunya kala Ibra sudah lelap usai bergelut dengannya. Jelas sebelumnya dia sudah memastikan keadaan aman terkendali. Ya, kenapa? Tumben kamu telepon ibu malam-malam. Bu, kok nggak bilang ke aku kalau ibu telepon Mas Ibra? Protes Anissa. Kenapa harus bilang? Kamu terima beres aja udah. Gitu aja kok, nggak bisa mikir silly. Kamu kalau soal kerjaan otak encer, kalau soal beginian lemot minta ampun. Ya gimana bu, ngeblank. Alah, alasan kamu aja gimana, Ibranya sudah percaya. Sudah sepertinya bu, tapi apa lagi sih? Tadi aku udah nyuruh supaya dia ceraikan Mbak Laras. Dia bilang mau mikir dulu. Jangan desakan dalam keadaan begini Li. Tunggu beberapa hari dulu, laki-laki itu gak bisa ditatar begitu. Tapi kasih pandangan-pandangan hal apa aja yang bikin dia rugi. Usai menelpon ibunya, Anissa memutuskan untuk tidur. Hari ini begitu melelahkan baginya, akan tetapi penutupan yang bahagia membuat lelahnya hari ini terbayar lunas. Alarm ponsel milik Ibra berdering nyaring membuat Anissa terjaga, tapi lebih tepatnya terganggu. Dia pun bangun hanya untuk mematikan ponsel milik Ibra, tanpa berpikir panjang bahwa Ibra hari ini tetap pergi bekerja. Sayang bangun, Ibra menepuk pundak Anissa yang masih tertidur. Matahari sudah tinggi, suhu ruang kamar sudah dirasa panas. Apa sih mas, heboh banget. Kamu kok masih tidur, gak bangunin mas pergi kerja? Ya mana aku tahu mas, aku pikir kamu ambil cuti juga. Yang salah kamu lah, kenapa gak bilang ke aku semalam? Bukannya merasa bersalah dan bangun dari pembaringan, Anissa malah melanjutkan tidurnya kembali.
Sedangkan Ibra dia turun dari ranjang lalu bergegas mandi. Sebelum masuk ke kamar mandi dia tampak kesal karena ponselnya mati. "Sayang, baju kerja aku mana?" teriak Ibra di sisi ranjang. Teriakan Ibra membuat Anissa kaget dan langsung terjaga. "Baju apa sih mas? Heboh banget, aku masih ngantuk tahu nggak?" "Baju kerja lah, baju apa lagi?" "Ya mana aku tahu, emang kamu bawa baju semalam? Enggak kan? Siapa yang nggak prepare? Udah tahu nginep di hotel dan besokannya kerja, kenapa nggak bawa baju? Jangan salahin aku dong. Terus aku pergi pakai baju apa? Ya pakai baju aja semalam. Terus beli dah tuh di toko baju dekat hotel. Jangan hal gampang dibikin ribet lah mas, pusing aku." Bener saja, tanpa pikir panjang dan berdebat, Ibra segera pergi. Apa yang dikatakan Anissa cukup diterima oleh akalnya. "Aku pikir kedudukan kamu di sini tak sekokoh dulu mbak." Mas Ibra sudah tidak percaya akan janin yang bersarang di rahimmu bukan? Menyerahlah. Liana memutuskan untuk kembali datang ke rumah yang ditempati Laras. Posisinya memang semakin kuat untuk menguasai Ibra. Menurutnya dia akan jadi pemenangnya. Tanpa dia ketahui, Laraslah yang lebih dulu mencampakkan Ibra dengan menggugat cerai tanpa diminta. "Kenapa aku harus menyerah? Toh semenjak semuanya kamu bongkar, aku tak sedikit pun berjuang. Aku malah ingin mundur. Harusnya kamu sadar Liana, orang yang menurut kamu hancur sebenarnya adalah pemenang sejati." "Hah, pemenang sejati? Sejati dari apanya? Sejati itu nggak sampai berganti status juga kali. Kamu akan meraih gelar janda sebentar lagi mbak. Dan jelas aku adalah pemenang sejati, paham? Tapi kamu mana mungkin paham? Kalau paham, mana mungkin jadi ibu rumah tangga sejati? Lihatlah dirimu mbak." Liana menatap Laras dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan kebencian. "Versi kemenangan kita berbeda Liana. Aku menang karena bisa dilepaskan Allah dari suami yang berkhianat. Sedangkan kamu menang karena sudah berhasil merusak rumah tangga saudaramu sendiri. Jadi beda bukan? Jika menangmu menurutmu demikian, aku pun tidak ada urusan akan hal itu. Cukup tahu dan malahan bersyukur. Apa ada yang ingin kamu sampaikan lagi?" Gurat wajah Laras tak sendu seperti hari-hari kemarin. Tak ada juga gurat amarah di wajahnya. Malah wajahnya begitu berseri. Apakah itu pertanda orang-orang yang ikhlas dalam penerimaan takdir? Tawa Liana pecah tak terkira. Laras kaget dan juga membuat Bu Yani yang baru selesai sholat penasaran akan siapa pemilik tawa sekeras itu. Hingga dia bergegas keluar kamar. Mbak, bilang aja nyuruh aku pergi dari sini. Sok-sokan nanya gitu. Hadeh, gak usah sok sabar. Lemah lembut gitulah depan aku mbak." "Astagfirullah, perempuan itu lagi," gumam Bu Yani. "Mau apa lagi kamu kesini hah? Belum puas bikin onar semalam di sini. Ingat ya, kamu tertawa di atas kesedihan orang lain. Lambat laun kamu juga akan menuainya." Serang Bu Yani yang baru saja sampai di ambang pintu. Dia sangat geram. Bu, ingat, kalau udah tua jangan asal hardik anak orang aja. Gimana pun saya ini juga menantu ibu. Jangan pilih kasih gitu dong. Sampai kapanpun saya tidak akan menganggap kamu sebagai menantu. Kalau kamu tidak pergi sekarang juga, saya akan teriak. Mau dipukulin warga hah? Udahlah Bu, gak perlu buang energi ibu buat menghadapi orang seperti dia. Laras berusaha menenangkan Bu Yani dengan mengelus punggung sepuhnya. Beraninya keroyokan. Tak apa, sekarang saya diusir. Nanti bakalan ada masanya ibu yang ngerasain apa yang saya rasa. Liana melenggak-lenggok meninggalkan rumah Laras. Aku minta, cukup kali ini ya Ib, kamu masih dalam penilaian intens. Iya Bri, sorry, aku lupa ngasih tahu kamu kalau nggak bawa istriku ke rumah sakit. Mungkin hari ini aku tidak akan telat. Ibra memang ahli dalam berkilah semenjak dirinya menggapai sukses di perusahaan lama. Oke, semoga ini untuk terakhir kalinya Ib. Kita memang temanan, tapi aku nggak bisa ngasih toleransi terlalu jauh dalam soal pekerjaan. Siap Bri, aku paham, sorry. Sip, hari ini aku mau temuin beberapa user. Silahkan nanti mulai promosikan produk yang kamu bawa. Oke Bri, kamu ikut? Rencananya begitu Ib. Hanya saja aku harus bertemu user yang lain. Nanti aku kasih database user mana saja yang akan kamu temui seharian ini. Juga sama jadwal prakteknya. Oke, sip Bri.
Pukul 2 siang, Brian lebih dulu keluar dari kantor. Memang banyak user dokter juga apoteker yang akan dia temui hari ini. Selain itu, dia juga ingin mengetahui langsung pergerakan produk divisinya, apakah sesuai target atau tidak. Halo Ip, di mana? Nih, udah di user yang pertama, Bri. Kenapa? Oh, nggak nanya aja. Sip, semangat ya, pastinya. Brian menelpon Ibra ketika jam dinding di salah satu rumah sakit sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sembari menunggu user, Brian duduk di kursi ruang tunggu. Dia sisir pandangan ke penjuru ruangan lepas, tak ada sosok Ibra yang dia lihat. Pasien memang agak ramai, akan tetapi sudah hampir 20 menit di sana, tak juga dia temukan temannya itu. Brian mulai curiga. Apa dia menunggu di parkiran atau benar-benar tidak datang ya? Gumam Brian sendirian sembari terus menyisir pandangan. Sampai saat dia selesai mengunjungi user, sosok Ibra tak juga kelihatan. Hari pertama terjun ke area, Brian meminta Ibra untuk mendatangi user sebanyak 5 orang. User yang pertama tak berhasil dia temukan. Hingga user yang terakhir yang masih praktek di jam Cinderella. Sosok Ibra masih juga tidak kelihatan. Halo Ib, gimana? Lancar kunjungannya hari ini? Tanya Brian pura-pura menginterogasi. Aman Bri, tinggal yang terakhir nih Bri, usernya masih praktek, ujar Ibra. Di dokter Agung? Tanya Brian memastikan. Iya, dokter yang prakteknya paling terakhir, sahut Ibra. Sebenarnya dia tidak hafal dengan nama user yang dikunjungi. Maka dari itu, alternatif paling aman adalah menjawab iya. Oh oke, semangat ya. Pandai sekali kamu berkilah Ib, aku sekarang di ruang tunggu praktek dokter Agung. Batang hidungmu nggak kelihatan sejak tadi, gumam Brian mulai kesal karena dibohongi oleh orang yang dia anggap teman. Ibra memang tidak kunjungan, lepas mengambil daftar hadir pukul 4 sore tadi. Dia langsung bertolak ke hotel dikarenakan Anissa sudah menelpon bertubi-tubi. Mas, aku tadi ke rumah kamu, nemuin ibu, mau silaturahmi sama ibu kamu, tapi kok dia kasar sama aku. Gimana pun, aku kan juga menantu dia. Tampak kali dia membedakan antara aku dan Mbak Laras. Masa iya ibu aku begitu sayang? Jadi kamu gak percaya mas? Kamu tidak perlu ngegas gitulah. Ya menurutku agak aneh. Aku tahu siapa ibuku. Dia tidak akan marah jika tidak dipancing untuk marah sayang. Itu kan di depan kamu mas. Aku yang mengalaminya kok. Apa besok-besok aku rekam biar kamu tahu gimana perlakuan ibu kamu? Ibra menghela nafas kasar. Beberapa hari ini sangat memusingkan kepalanya. Udah ya sayang, aku lagi capek, pikiran banget. Sekarang harusnya aku kunjungan ke user. Ini demi kamu. Aku relain bohong sama atasan aku. Anak baru mah gak apa-apa mas. Masih banyak kelonggaran. Lagian atasan kamu teman sendiri kan? Jadi gak perlu dipusingin lah. Ya oke. Semoga saja dia tidak curiga dan mendapati aku bohong. Ngomong-ngomong, kapan kamu balik? Baru juga 2 hari aku di sini mas. Kamu udah langsung nanya kapan aku balik. Kamu gak suka ya aku di sini? Atau pengen ketemu kakak maduku itu? Anissa mulai tersulut emosi, padahal mereka baru saja melepas penat usai kembali bergelut. Ya bukan, kamu kenapa sih sayang? Sensi banget, asal nuduh juga. Wajar dong aku nanya. Salahnya di mana coba? Dikit-dikit Laras. Gak ada hubungannya juga aku nanya soal ini dengan Laras loh. Asal kamu tahu, aku juga jijik nyentuh dia, apalagi bekas orang. Please lah. Ya kirain, habis kamu nanyanya pelik gitu, aku kan jadi sensi. Iya, maaf. Jadi gimana? Kapan balik? Sekarang aku balikin pertanyaannya ke kamu. Kalau aku gak balik-balik gimana? Mau netap di sini sama kamu aja gimana? Ya jangan dulu dong sayang. Hah? Apa mas? Kamu jawab apa? Jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Sosor Anissa. Kamu kenapa sih sensi banget? Ada masalah? Jangan ngegas gitu. Dari tadi juga lama-lama aku makin pusing. Aku balik aja lah. Ibra hendak beranjak tapi sekejap ditahan Anissa. Ya maaf kamu gak paham sama apa yang aku rasakan mas. Aku sekarang lagi takut kamu tinggalin. Ya ampun, kamu ngomong apa sih? Sampai kapanpun aku gak bakalan ninggalin kamu. Udah ya, jangan sensi lagi. Malam makin larut. Sepasang insan yang menikah secara siri ini sudah terlelap. Mas,
Apa nggak dibeli aja baju buat kerja hari ini? Usul Anissa aneh. Kemarin aku udah beli 1 setel. Mulai pakaian dalam juga setelan kantor. Masa sekarang beli lagi? Duitku mulai tipis. Lagian jarak rumah aku sama hotel juga cuma setengah jam kok. Mending ke rumah lah. Tapi aku ikut. Yoklah. Kedatangan Ibra juga Anissa tak disambut sama sekali karena rumah kosong tak ada orang. Feeling Laras memang tidak pernah keliru. Dia sengaja berangkat lebih pagi untuk mengantar Kinara ke sekolah. Bu Yani pun ikut karena tidak ingin bertemu dengan menantunya yang sangat tidak punya perasaan itu. Anissa agak kesal dikarenakan misinya kali ini gagal. Namun, sisi lain Anissa juga bersyukur sosok kakak madunya itu tidak bertemu dengan Ibra. Sementara itu di kantor, Brian bersikap seperti biasa pada Ibra, dikarenakan masih ada anggotanya yang lain di ruangan. Brian, pemimpin yang bisa dibilang bijaksana, dia tidak ingin mencecar anggota yang satu dengan anggotanya yang lain. Selalu dia selesaikan atau konfirmasi secara personal atau saat di ruangan tidak ada anggotanya yang lain. Belum ke area, Bray? Oh iya, hari ini aku kunjungi user. Yang mana lagi, Bri? Belum, Ip. Aku mau nanya sesuatu sama kamu, boleh? Titah Brian. Ibra pun mengikuti pinta Brian, lalu duduk di kursi yang dimaksud atasannya itu. Jangan tegang gitu. Tidak kok Bri, mungkin karena AC-nya terlalu dingin makanya agak pucat ya wajahku. Gila Ibra. Oh gitu ya. Sini biar aku tambah dulu biar kamu gak kedinginan Ib. Aku pikir dingin karena gak diangetin sama yang di rumah. Canda Brian. Brian pun mengatur suhu AC-nya yang tadinya 25 jadi 30. Suhu ruangan yang tadinya sejuk beberapa menit kemudian berhawa panas. Kamu mau tanya apa, Bri? Ibra mengulang pertanyaannya lagi, sembari mengelap keringat yang mulai bermunculan di dahinya yang berukuran lebar itu. Enggak, cuma nanya gimana kunjungan kemarin. Penyambutan usernya ke kamu gimana? Bagus enggak? Bagus, Bri, ramah-ramah mereka. Ya, sedikit banyaknya kemarin aku cerita soal alasan pindah ke sini. Ya, mereka juga prihatin, apalagi karir aku di sana bagus. Oh, begitu. Awal kunjungan yang bagus ya, berarti Ip. Iya, Bri, alhamdulillah. Semogalah nanti banyak produk kita yang diresepkan. Tawaran promosi jabatan masih berlaku kan, Bri? Oh, jelas masih lah, Ip. Aku nggak pernah ingkar janji kok. Buktikan aja. Pasti, Bri. Aku juga tidak mungkin mengecewakan kamu. Sip. Iya. Ini daftar user yang akan kamu temui hari ini. Brian menyerahkan selembar kertas HVS. Oh, oke. Kita visit, Bri? Tanya Ibra memastikan. Hari ini sepertinya belum, Ib. Aku masih ada janji dengan user lain. Brian memang tidak ingin langsung menyimpulkan apa yang sudah dia temukan kemarin. Kebohongan Ibra memang fatal, namun Brian ingin memberinya kesempatan sekali lagi. Bri, dari 5 dokter yang dikunjungi ada 3 dokter yang tidak praktek. Halangan hadir, kata asistennya. Oh begitu ya Ib. Nggak apalah, minggu depan bisa ketemu atau nanti bisa aku follow up via telepon dokternya. Hah? Ibra kaget bukan main. Hari kedua kunjungan, Ibra memang tidak mengunjungi semua user yang sudah dipinta Brian. Pikiran yang kacau balau membuat dia tidak konsentrasi untuk menjalankan tugas. Sayang, hari ini jadi check out kan? Tanya Ibra memastikan di tengah bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Kali ini baju yang dipakai untuk bekerja sudah dia bawa sekalian ketika mampir ke rumah pagi kala itu. Tentunya Anissa yang mengingatkan tujuannya agar Ibra tidak bertemu dengan Laras. Lihat entar lah mas, aku kan masih cuti. Nambah sehari 2 hari boleh deh kayaknya. Anissa masih berbalut dalam selimut, baru bangun. Tadi Ibra bangun dibantu oleh alarm. Kamu serius? Selama itu cuti, entar jadi masalah gimana? Mau dipecat? Ya kalau dipecat gimana mas? Kalau dipecat keuangan kita makin terganggu sayang. Hutang aku juga masih banyak. Terganggu? Kamu mau enak sendiri dan egois banget ya. Mbak Laras nggak kerja, dia 100% terima uang belanja segala macam dari kamu. Sedangkan aku 5 tahun ini membantu kamu. Sekarang kamu bilang keuangan terganggu kalau aku nggak kerja. Kamu mikir nggak kalau ngomong? Kok makin kesini kamu makin seenaknya sama aku mas? Ya bukan gitu sayang. Aku
Coba kamu pikir, apa pernah selama ini aku nodong isi sakumu? Apa pernah aku nuntut kamu beliin rumah seperti rumah yang ditempati Mbak Laras? Sayang, kamu salah paham, bukan begitu maksudnya. Udahlah mas, mending kamu pergi sana. Aku nggak butuh penjelasan dari kamu. Maaf ya, aku tidak bermaksud. Ibra mendaratkan sebuah kecupan di kening Anissa. Anissa tak menolak diperlakukan seperti itu, meski hatinya sedang tersayat oleh ucapan Ibra. Dalam perjalanan menuju kantor, ponsel Ibra berdering setelah menempuh perjalanan 5 menit dari hotel. Halo, dengan Bapak Ibra Rianto? Ya benar, saya sendiri. Siapa ya? Saya Alim, dari Pengadilan Agama. Ada apa ya Pak? Setahu saya tidak ada berurusan dengan Pengadilan Agama. Ya benar, memang bukan Bapak. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa jadwal untuk sidang pertama perceraian antara Bapak dan Ibu sudah ditetapkan. Saya bermaksud untuk memberikan surat tersebut. Di mana ya kita bisa jumpa? Maksud Bapak istri saya menggugat cerai? Kapan? Iya, istri Bapak. Dalam hati Alim bergumam, ya jelaslah istri dia. Masa istri orang lain? Halo, Pak Alim? Iya Pak. Maka dari itu saya bermaksud ingin memberikan surat ini pada Bapak agar Bapak bisa melihat kapan istri Bapak memasukkan pelaporan. Karena lebih rinci saya tidak bisa menginfokan. Silahkan tanyakan langsung pada istri Bapak. Kalau begitu, di mana kira-kira saya bisa bertemu dengan Bapak? Di kantor saya saja, nanti saya kirim alamat lengkapnya. Oh baik Pak, terima kasih. Usai mengetahui dirinya digugat cerai Laras, Ibra sangat emosi. Bahkan dia langsung menghubungi Laras. Akan tetapi harapannya, telepon tersambung sia-sia. Laras dengan sengaja tidak mau mengangkatnya. Ibra yang nelpon ya, tanya Bu Yani kalau mereka sedang menikmati sarapan bersama. Iya Bu, biarin aja, tidak perlu kamu gubris, percuma Ras. Iya Bu, aku mikirnya juga begitu. Paling dia tidak terima kalau aku sudah melayangkan ke pengadilan. Salah dia, ya dia harus terimalah, sahut Bu Yani yang sangat geram dengan perilaku anaknya. Nanti untuk makan siang Ibu masak saja ya Ras. Semenjak di sini beli terus. Janganlah Bu, nanti Ibu kecapean. Kita pesan online aja. Ibu mau apa? Masak saja lah Ras. Ibu kepengen masak sendiri. Dia memang terbiasa masak di rumah sendiri. Menurutnya selain bisa hemat, juga lebih terjaga kebersihannya. Baiklah Bu. Di kantor saat Ibra memasuki area parkir bersamaan dengan datangnya Brian, mobil mereka beriringan. Ibra lebih dulu. Keduanya saling menyapa saat sudah turun dari mobil masing-masing. Namun ketika hendak sama-sama masuk gedung, langkah Ibra terhenti karena dering ponselnya. Brian pun ikut menghentikan langkahnya. Iya Pak, sahutnya saat telepon tersambung. Saya sudah di gerbang Pak. Ibra menoleh, benar ada sebuah mobil keluaran Toyota Avanza hitam di sana. Ib, aku duluan ya, seru Brian yang tadinya sempat mau menunggu Ibra. Namun dia urungkan karena dia juga melihat mobil yang dikemudi Alim. Ibra berjalan ke arah di mana mobil Alim berhenti. Tak banyak percakapan antara keduanya. Lalu Alim pun menyerahkan amplop putih yang ada kop surat pertanda surat resmi dari Pengadilan Agama. Setelah menerima surat tersebut, Alim langsung berpamitan. Bri, nanti sore aku boleh izin tidak kunjungan, ada urusan soalnya penting. Gimana ya Ib? Bukannya aku tidak mau, hanya saja 2 hari kemarin kamu tidak mengerjakan apa yang sudah aku suruh. Maksudnya? Ibra terlihat mulai gugup. Ada ketakutan menghampiri dirinya. Ya, aku tahu kalau kamu tidak kunjungan di hari pertama juga kemarin. Kamu juga tidak mengunjungi semua user. Maaf Bri, aku terpaksa, sahut Ibra pasrah. Terlepas dari apa alasan kamu Ib, yang jelas aku hanya bisa memberimu pilihan. Jika mau izin tidak kunjungan sore nanti, besoknya kamu cukup bawa surat pengunduran diri. Atau sebaliknya, kamu tetap mengunjungi semua user. Dan besok tetap masuk seperti biasa. Bagaimana? Pilihan ada di tangan kamu, ucap Brian dengan ketegasan. Di ruangan hanya ada mereka berdua, dikarenakan marketing lain sudah duluan terjun ke area. Kamu mau memecat aku, Bri? Suara Ibra malah meninggi, serasa direndahkan teman sendiri. Ya, dengan terpaksa jika kamu memilih untuk tidak kunjungan, Ib. Kamu jadi kasar gitu sama teman sendiri, Bri. Siapa yang kasar, Ib? Di dunia pekerjaan, kamu bukanlah anak baru. Tahu pasti jika persoalan ini tidak bisa dicampur adukan dengan pertemanan. Oke lah,
Aku akan tetap kunjungan. Cukup tahu bagaimana karakter kamu yang sesungguhnya, Bri. Dengan tatapan tak suka Ibra berucap. Dia terpaksa memilih untuk kunjungan demi satu hal. Duar! Suara ledakan gas dari dapur membuat Laras juga Bu Yani berhamburan keluar kamar. Tanpa mengecek ke dapur, mereka langsung bergegas berlari keluar rumah. Para tetangga juga turut keluar dari rumah mereka masing-masing, tanpa asap hitam juga percikan api. Beberapa warga ada yang mematikan api tersebut dengan menyiram air yang diambil dari rumah masing-masing. Ada juga yang menelpon pemadam kebakaran. Semuanya ludes, tak berbentuk setengah jam kemudian. Rumah yang ditempati Laras ludes dilalap si jago merah. Mobil pemadam kebakaran yang menjadi harapan tak jua datang. Astagfirullah, Ras, rumah kamu, ucap Bu Yani lirih ketika bangunan di depan matanya berwarna hitam semua. Yang penting kita selamat, Bu. Bagaimana caranya menjelaskannya pada Ibra, Ras? Pasti dia marah besar. Biar aku yang menceritakannya nanti, Bu. Namanya juga musibah. Siapa yang bisa mengelak? Ibu tenang, semua akan baik-baik saja. Bu Yani merasa bersalah atas kejadian yang terjadi. Dia merasa dirinya lah yang menjadi penyebab rumah Ibra terbakar, meskipun hal itu tidak dia sengaja. Bu Yani sedang memasak masakan yang akan disantap untuk makan siang, namun dia bertolak sebentar ke kamar dikarenakan ada sesuatu yang ingin dia ambil. Dan naas, tiba-tiba gas meledak ketika dia baru saja sampai di dalam kamar. Tidak ada pertanda keanehan sebelumnya, seperti bau gas bocor. Semuanya terjadi secara tiba-tiba. Mas, rumah terbakar. Laras dengan terpaksa menghubungi Ibra. Setelah 1 jam kejadian, mengumpulkan energi memberitahu Ibra bukan perkara hal mudah. Apalagi setelah apa yang diperbuat Ibra kepadanya. Terbakar karena apa? Atau jangan-jangan kamu yang bakar? Tuduhnya di seberang sana. Jangan asal nuduh, Mas. Pulanglah, nanti akan aku ceritakan semuanya. Laras masih bisa menghubungi Ibra dengan menggunakan ponsel miliknya, dikarenakan saat berlari keluar rumah tadi, ponsel tersebut sedang berada dalam genggamannya. Laras mengabadikan potret rumah tinggal kenangan itu, lalu mengirimkannya pada Ibra. Dia yang minta, katanya akan diperlihatkan pada Brian. Mana mungkin, Bu? Lagi masak tiba-tiba meledak begitu saja. Ibra tidak percaya dengan apa yang diceritakan Laras. Ibra akhirnya pulang ke rumah bersama Brian. Meskipun sisi lain dia merasa dongkol dengan Ibra, akan tetapi ini soal lain. Makanya dia putuskan untuk ikut dengan Ibra, melihat di tempat kejadian, turut prihatin dengan apa yang menimpa Ibra. Benar, Ibu juga tak menyangka akan begini jadinya. Halah, omong kosong. Pasti ini hanya akal-akalan saja kan? Ibu melindungi Laras kan? Astagfirullah, Ibra, kamu sadarlah sedikit, Nak. Dalam kondisi seperti ini masih saja sempat menuduh Laras. Udahlah, Bu, stop membela dia. Percuma juga, aku tidak akan peduli lagi. Toh dia juga sudah menggugat cerai aku. Brian agak menjarak dari Ibra, Laras juga Bu Yani. Dia merasakan segan, terlebih dia melihat sendiri betapa marahnya Ibra pada Laras juga ibunya. Pura-pura mengobrol dengan tetangga yang masih berada di sana, tapi matanya memperhatikan gerak-gerik Ibra. Harusnya kamu introspeksi diri, Ibra. Menurut ibu, keputusan yang tepat saat dia menggugat cerai kamu. Sekarang puas kamu, Laras. Kamu sengaja kan menghancurkan aku, serta menghancurkan harta yang aku punya. Kalau mau versi, oke, kita cerai. Aku tidak akan tinggal diam dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Laras masih memilih untuk diam. Kenapa diam? Kamu bahagia kan di atas penderitaanku? Laras tetap memilih diam. Menanggapi ucapan Ibra sama halnya dengan menjerumuskan diri dalam perdebatan yang takkan kunjung usai. Emosi Ibra semakin sulit dikendalikan. Brian akhirnya turun tangan membawa Ibra menjauh. Hari ini hari yang paling sial yang terjadi dalam hidup Ibra. Mulai dari pertengkaran dirinya dengan Anissa, berlanjut dapat surat cerai, lalu dimarahi Brian, dan sekarang rumahnya kebakaran. Ib, maaf kalau aku lancang. Kamu jangan kasar, Ib. Aku rasa tuduhanmu pasti keliru. Mana ada ibu kandung tega meruntuhkan jerih payah anaknya. Dan juga mana ada seorang istri yang tega melihat suaminya jatuh. Sorry, Bri. Kamu tidak perlu mengajariku. Menikah saja kamu belum. Dan kamu juga tidak tahu bagaimana perjuangan aku mendapatkan rumah ini. Iya, aku paham dan ngerti gimana kamu, Ib. Hanya saja, saya rasa lebih baik kamu pergi dari sini, Bri. Saya tidak butuh simpati dan ceramah murahan darimu.
Oh iya, satu hal lagi, detik ini saya mengundurkan diri. Tampak Brian sama sekali tidak tersinggung dengan ucapan Ibra yang sebenarnya sangat menyakitkan itu. Dia tetap bersikap tenang, akan tetapi kata-kata yang keluar dari mulut Brian malah membuat Ibra semakin marah. Nggak masalah kalau kamu memutuskan mengundurkan diri, Ib. Semoga dari apa yang terjadi kamu paham pesan apa yang hendak sampaikan Allah sama kamu. Usai berujar demikian, Brian pun pergi meninggalkan Ibra. Tadinya Ibra berniat untuk menjelekkan Brian pada user yang akan dia temui sore hingga malam nanti. Balas dendam bersarang cepat di dadanya. Ingat ya Ras, aku tidak akan melupakan kelicikan kamu hari ini. Ya, mungkin aku tidak akan memasukkan kamu ke penjara, akan tetapi aku akan bikin hidup kamu lebih menderita. Astagfirullah Ibra, istighfar kamu. Bu Yani berusaha mengingatkan anaknya, namun hasilnya sia-sia. Bukannya sadar, Ibra malah menjadi-jadi. Jangan ikut campur, Bu. Ini urusan aku dengan dia, bentak Ibra. Kamu benar-benar bukan seperti lelaki yang aku kenal selama ini, Mas. Sebuta itukah hati kamu? Bahkan sekarang, mata kamu tidak bisa membedakan mana yang musibah dan mana yang sudah direncanakan dengan matang. Satu hal yang perlu kamu ketahui, kalau aku ingin menghancurkan kamu, itu sangat gampang aku lakukan, Mas. Harusnya kamu bersyukur, aku dan ibu selamat. Coba kalau tidak, apa pernah terbersit di pikiran kamu, Mas? Tidak kan? Aku ini lagi hamil, hamilnya payah. Kamu malah memfitnah aku yang bukan-bukan. Itu bukan anakku, buat apa aku pikirkan? Oke, kalau memang kamu tidak ingin mengakui anak dalam kandunganku, ya terserah. Dipaksa juga buat apa? Namun satu hal, jangan salahkan dia jika suatu hari kehadiranmu tidak dianggap olehnya. Jangan salahkan dia jika suatu hari nanti dia juga tidak akan pernah mengakui kamu sebagai ayahnya. Memangnya penting bagiku. Sekarang memang tidak, Mas. Tapi nanti ingat, aku menangis bukan karena kamu menyakitiku begitu parahnya. Namun, air mata ini menetes karena kamu sudah menyakiti anak yang sama sekali tidak bersalah. Laras menarik pergelangan tangan Bu Yani lalu pergi dengan taksi online yang sudah dia pesan untuk menjemput Kinara. Ibra masih semakin emosi merasa bersalah. Tentu tidak, malah amarahnya semakin berkobar di dalam dada. Jangan harap kata maaf dan menyesal akan keluar dari mulutnya. Hari ini kita nginap di hotel saja ya, Bu. Laras memecahkan keheningan dalam perjalanan menuju sekolah Kinara. Uangnya bagaimana? Ibu tidak ada pegang uang sama sekali, Ras, ucapnya lirih. Mata senjanya masih sembab usai menangis. Tenang aja, Bu. Meskipun keadaannya genting, hanya ponsel dalam genggamannya yang selamat, itu sudah lebih dari cukup. Karena melalui ponselnya, Laras masih bisa bertransaksi. Kinara memang sempat bertanya kenapa tidak pulang ke rumah. Laras sebisa mungkin menjelaskan semuanya pada Kinara. Setelah makan juga beristirahat sebentar, Laras mengajak mertuanya untuk pergi ke toko pakaian. Sementara itu di hotel, Anissa sudah menyambut Ibra dengan hati yang berbunga-bunga. Dia merasa senang karena Ibra pulang lebih awal dari biasanya. Ibra hanya mengabari akan balik ke hotel tanpa memberitahu tentang apa yang terjadi. Loh Mas, kok muka kamu kusut gitu? Ibra menyelonong masuk tanpa merespon yang ditanyakan Anissa. Anissa buru-buru menutup pintu dan menyusul Ibra yang sudah menghenyakkan bobot tubuhnya di atas kasur. Mas, kamu kenapa sih? Aneh banget. Seketika, dia bangkit dan menatap Anissa yang duduk di sampingnya. Rumahku terbakar. Hah? Apa? Terbakar? Ulah siapa? Ibra menceritakan kejadian itu menurut versinya, bukan menurut versi nyata. Ya sudah, kalau begitu mending kamu laporkan saja dia ke polisi, usul Anissa dengan raut wajah senang. Awalnya aku mikir gitu, tapi apa Mas? Kini dia berbalik badan menatap Ibra dengan tajam. Jangan bilang kamu kasihan dengan dia. Tidaklah, mana mungkin aku kasihan. Lantas, melapor ke pihak berwajib butuh waktu, tenaga, juga biaya. Aku baru saja mengalami kerugian. Rumah itu lagi tergadai. Nambah lagu urusannya. Uang lagi ujung-ujungnya. Kamu kan punya uang Mas. Untuk rumah bisalah diurus kemudian. Masalahnya sekarang, aku udah gak kerja. Gak kerja gimana? Anissa kembali duduk di sisi Ibra. Aku minta berhenti. Kenapa? Apalagi masalahnya? Kok nggak ada henti-hentinya masalah? Pusing juga aku Mas. Udah tahu rumah terbakar, malah berhenti bekerja. Ya mau gimana lagi? Lagian kenapa kamu heboh juga? Gaji kamu kan ada.
Setidaknya bisa pakai itu sementara aku dapat kerja lagi. Kita balik lagi aja ke Jakarta. Masalahnya aku sudah resign, Mas. Anissa kembali buru-buru berdiri menjauh dari Ibra. Ada ketakutan pada dirinya. Takut Ibra marah. Apa? Kamu? Ya ampun Nisa. Malam harinya, Anissa kembali memecahkan keheningan. Sejak berdebat siang tadi, Ibra membungkam. Mas, kalau enggak, jual saja mobilmu. Setidaknya kita masih ada pegangan uang. Terus, kalau mau kemana-mana mau pakai apa? Angkutan umum. Cuma itu yang kita punya, Mas. Apalagi coba? Kamu juga kadang bodoh. Kenapa mesti resign segala? Gini kan jadinya. Masih bodohan kamu ketimbang aku, Mas. Pokoknya, aku tidak mau jual mobil. Enak banget kamu. Aku semuanya. Suruh aja ibu kamu jual tanah atau apa kek. Atau enggak sekolahin sertifikatnya ke bank. Lumayan buat modal bangun rumah lagi. Tapi Mas, oke, kalau kamu bilang tapi, aku kasih 2 pilihan. Apa itu? Jangan bilang salah satunya pilihannya itu kita pisah. Ya emang itu salah satu pilihannya. Apalagi, selama ini cukup aku yang banyak terkuras. Aku yang banyak berjasa. Ingat, aku sudah mengorbankan rumah tanggaku dengan Laras demi kamu. Sekarang, jelas aku tidak mau rugi lagi. Tinggal kamu pilih. Oke, aku akan bilang ke ibu. Bagus, ingat ya, aku cuma kasih kamu waktu seminggu. Lewat dari itu ya, stop Mas. Gak perlu kamu lanjutkan lagi. Oke, aku akan ngomong ke ibu. Dan dipastikan dapat. Anissa bangkit lalu meraih ponselnya dari nakas. Ayolah Bu, aku cuma dikasih waktu seminggu sama Mas Ibra. Kalau enggak, cerai. Masa iya Laras yang menang? Ya ampun Liana, kamu bodoh betul jadi anak. Percuma ibu sekolahkan tinggi-tinggi pakai resign segala kamu. Percuma ibu sekolahkan tinggi-tinggi pakai resign segala kamu. Bu, aku mending resign ketimbang harus kehilangan Mas Ibra. Masa iya, aku harus jadi janda 2 kali. Apa ibu mau? Ya sudah, kalau ibu nggak mau, akan aku bongkar semuanya sama Mas Ibra. Biar kita sama-sama hancur, Bu. Anissa pun mengancam ibunya. Jelas saja dia tahu rahasia terbesar ibunya. Iya, oke, ibu akan gadaikan. Kalau sudah cair, ibu kabari kamu. Gimana kata ibu? Bisa. Ibra langsung menodong Anissa yang baru saja usai menelpon dengan ibunya di balkon kamar. Bisa Mas? Oh iya, aku lupa bilang tadi. Kamu minta sama ibu uang 5 juta ya? Buat apa Mas? Aku udah gak ada uang. Cuma tinggal 100.000. Memangnya kamu pegang uang? Enggak juga, aku cuma pegang 200.000. Anissa pun kembali menelpon ibunya. Esok harinya mereka keluar dari hotel mencari penginapan yang lebih murah. Jadi bagaimana Bu Laras? Apa sudah bulat tekad untuk berpisah? Tanya sang mediator. Bapak Sugiarto menatap Laras yang duduk di depan bagian kirinya. Sidang mediasi akhirnya digelar selama 5 hari pasca kebakaran rumah. Sampai hari ini pun dia masih menginap di hotel yang cukup miring harganya. Dia masih belum kuat untuk memberi kabar buruk pada ibunya yang semakin hari kesehatannya semakin memburuk. Ya Pak, insya Allah saya sudah bertekad dan sudah yakin untuk berpisah. Oke, kalau Bapak Ibra bagaimana? Kalau saya menolak untuk berpisah Pak, saya masih mau membenahi yang sudah retak. Bagaimana tanggapan Ibu? Bapak Ibra masih ingin membenahi. Apakah diberi kesempatan? Tidak Pak, saya tidak memberi kesempatan padanya. Pak, saya masih ingin bersama. Lagian kesalahan saya tidak begitu fatal. Secara agama, tindakan saya juga tidak dilarang. Rumah tangga keseleo dikit kan tidak masalah Pak. Tidak Pak, saya tidak mau. Saya tetap ingin berpisah. Laras juga Ibra sahut menyahut, mengukuhkan keinginan mereka. Suasana menjadi tidak kondusif. Akhirnya Bapak Sugianto memutuskan untuk, saya lihat memang tidak ada jalan tengah dalam perkara ini, dan saya nyatakan sidang mediasi dianggap gagal, akan lanjut ke tahap berikutnya. Dan Bapak Sugianto juga memberitahu sidang lanjutan akan diberitahukan nanti via telepon dan menyusul dengan surat resminya. Tatapan nanar tak hilang dari Ibra. Dia begitu sakit hati karena Laras tidak ingin mempertahankan dirinya, padahal bahtera rumah tangga yang mereka jalani 10 tahun lamanya. Kamu jangan sombong Ras, yakin kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu kan pengangguran, Kinara pasti menderita jika hidup sama ibu tak berpenghasilan seperti kamu. Aku memang pengangguran Mas, namun aku yakin penghasilanku akan cukup menghidupi Kinara hingga kuliah nanti. Baru juga sampai di pintu ruang sidang, Ibra sudah mencerca Laras. Mana mungkin kamu akan punya penghasilan. Yuk Din, kita pulang. Laras menarik tangan Dinda yang sejak tadi menunggu dirinya.
Laras memang meminta Dinda untuk menemaninya, apalagi keadaannya masih hamil muda. Selepas sidang mediasi, ada satu hal yang akan dilakukan Laras, Dinda, juga Denis. Ras, aku salut banget sama kamu. Semenjak masalah itu terkuak, kamu banyak santai. Nggak seperti terbebani. Apa emang begitu atau gimana, Ras? Aku terpuruk kok, Din. Siapa bilang aku tegar? Sepanjang malam, sejak aku tahu, jadi sulit untuk tidur. Ceramah Ustadz yang lewat di berandaku seakan mengetuk hati dan jiwa ini. Ini memang takdirku. Apa yang harus aku marahkan? Apa yang harus aku sesalkan? Sementara itu di tempat Anissa. Kalau perceraian kamu dengan Mbak Laras sudah selesai, aku ingin kita menikah secara resmi, Mas. Aku ingin pernikahan kita diakui negara. Anissa membuka pembicaraan setelah membayar tuntas kenikmatan dunia. Iya, nanti diurus kalau udah kelar. Oh iya Mas, kita konsul ke dokter aja yuk. Aku juga pengen hamil. Nanti kalau aku hamil lahiran anak kita udah terdaftar secara resmi. Terserah kamu aja, atur aja. Mendengar sahutan Ibra seperti itu, ada seulas senyum yang tampak. Ibra sama sekali tidak keberatan dengan yang dia pinta. Itu uang yang dijanjikan ibu kamu masih belum cair. Lama amat. Belum Mas, baru juga 5 hari. Minjamnya nggak sedikit loh, mana mungkin cepat. Terus sekarang mau apa, pakai apa lagi nih? Uang yang ditransfer ibu kan masih ada. Kalau nggak, kita ngontrak aja Mas. Di rumah sederhana gitu, seadanya. Tidak, kumuh dan aku tidak nyaman. Ras, apa sebaiknya kamu pulang ke rumah ibumu? Jam dinding sudah menunjukkan pukul 9. Tentu saja Kinara sudah tertidur dengan lelap. Aku takut Bu, takut menjadi bahan pikiran ibu. Sampai kapan? Nanti juga akan ketahuan kan? Laras bergeming. Ibu Yani mengajak Laras berbicara selepas Kinara tidur. Lebih cepat dikasih tahu lebih baik, Ras. Hatinya memang akan terluka jika mengetahui rumah tangga anaknya kandas di tengah jalan. Namun dia akan lebih bersedih saat anaknya bertahan dalam kesakitan. Apa yang dikatakan Bu Yani benar adanya. Mata Laras juga tidak bisa berbohong. Matanya berkaca-kaca. Saya minta maaf Bu Wera atas perlakuan Ibra. Suara Bu Yani terdengar lirih. Iya Bu Yani, apa mau dikata? Saya marah pun tidak merubah semuanya. Semoga Ibra bisa bertanggung jawab pada anak-anaknya kelak Bu. Bagaimanapun darah daging, tidak akan ada sebutan mantan di depannya seperti mantan istri. Terima kasih Bu, saya hanya ingin mengatakan itu saja. Lebih lanjut biar Laras yang menjelaskannya pada Ibu. Bu Yani pun pamit memeluk erat Bu Wera yang sebentar lagi akan berubah menjadi mantan besan. Rumah Bu Wera berjarak ke utara 1 jam dari tempat tinggal Laras yang bisa dibilang terletak di kawasan Kota Padang. Sunyi malam serta cahaya bulan purnama menghiasi obrolan berat antara ibu dan anak. Kinara sudah lelap. Kenapa ada saudara yang setega itu ya Bu? Laras memulai pembicaraannya. Kenapa memangnya Ras? Ibu tahu Liana? Liana anaknya Tante Nani. Ya, kenapa? Jelas ibu tahu nak, Liana lah perempuan yang dinikahi secara siri oleh Mas Ibra Bu. Liana lah yang membuat rumah tanggaku hancur berantakan. Astagfirullah, kamu serius nak? Untuk apa aku berbohong Bu? Bu Wera seolah sulit bernafas. Ibu tidak apa, ini yang aku takutkan Bu. Aku takut ibu seperti, makanya aku tak mau menceritakan semenjak aku tahu Mas Ibra mengkhianatiku dengan berpoligami. Laras tak meneruskan ceritanya, menunggu Bu Wera stabil kembali. Ibu pikir dia bisa menerima takdirnya, rupanya tersemat dendam puluhan tahun. Kini, giliran Laras yang tidak paham dengan apa yang diucapkan ibunya. Maksud ibu apa? Dendam apa? Tante Nani, Ibu Liana. Maksud ibu, Tante Nani dendam sama ibu. Kenapa? Apa masalahnya Bu? Ibu tidak pernah cerita selama ini. Ya, karena ibu menganggap tidak ada masalah antara ibu dengan dia nak. Apa masalahnya Bu? Ceritanya, oh jadi kamu yang merebut Mas Ihwan dari aku Wera? Wera tampak terkejut, baru saja menjadi istri dari Ihwan Purnomo, seorang guru honorer di desa sebelah. Merebut apa Kak? Sok polos kamu, tidak perlu berpura-pura tidak tahu. Kamu dasar perebut punya orang kamu Wera. Wera tak menggelar acara pernikahan kala itu, hanya syukuran dan juga mengundang beberapa keluarga inti. Karena keterbatasan biaya. Aku benar tidak paham Kak, merebut apa?
Apa sebelumnya kakak ada hubungan dengan Mas Ihwan? Sok nanya kamu Wera, nanya saja sama suami kamu itu. Nani pun pergi dengan Wera yang masih bingung, tidak paham. Nani tahu jika yang menjadi suami Ihwan adalah saudara sepupunya. Dia memang tidak diundang waktu Wera menikah. Sepulang Ihwan bekerja, menunggu kondisi yang pas, barulah Wera menceritakan dan juga menanyakan semua pertanyaan yang bersarang di benaknya sejak Nani pulang. Jadi Tante Nani dan ayah pernah berpacaran? Bu Wera mengangguk. Tapi mereka tidak berjodoh lantaran orang tua Tante Nani sendiri yang tidak merestui hubungan mereka. Ibu tidak tahu. Ibu dan ayahmu dijodohkan Ras. Kakek ibu dengan kakek ayahmu berteman baik. Kenapa orang tuanya Tante Nani gak merestui, Bu? Karena ayah kamu cuma guru honorer di kampung, Ras. Berapalah cuma gajinya? Sedangkan kedua orang tua Tante Nani ingin punya menantu dengan jabatan yang bergengsi. Ibu cukup kecewa dengan apa yang dilakukan tantemu. Kamu tidak salah, kenapa harus kamu yang jadi tumbal dendamnya? Ibu juga tidak salah. Ibu kan gak tahu kalau ayah dan Tante Nani pernah bersama menjalin kasih. Iya, ibu tahu ketika sudah menjadi istri ayahmu, Ras. Hati anak mana yang tidak semakin terluka mendengar semua penuturan dari mulut ibunya sendiri. Wera memang tidak berbohong, kenyataannya memang seperti itu. Hanya saja dia tidak pernah membagi cerita. Diana tahu, Bu, mungkin ibu juga tidak tahu pastinya. Lantas kenapa dia malah mendukung ibunya, Bu? Ras, ibu mau istirahat dulu ya, bantu ibu ke kamar nak. Tak ada jawaban atas pertanyaan yang terlontar dari mulut Laras. Laras mematut di depan cermin, bersiap-siap untuk menghadiri sidang putusan cerai. Dalam sebulan semua proses cerai berjalan dengan baik. Para hakim sama sekali tidak menolak perkara tuntutan yang diajukan Laras, mungkin karena bernasib baik. Sudah 2 minggu ini dia balik lagi ke kota Padang, tak jauh dari rumah yang sebelumnya terbakar, rumah Dinda. Dinda meminta Laras agar menempati salah satu rumah kontrakan milik orang tuanya. Awalnya Laras menolak dikarenakan tidak merasa enak karena Dinda terlalu baik padanya. Namun Laras terpaksa menyetujui tinggal di rumah itu dengan alasan Kinara yang harus pindah sekolah. Belum lagi nanti kalau tidak nyaman. Udah siap, Ras? Udah, Bu, doain ya, Bu. Moga lancar, tidak ada halangan. Amin, insya Allah. Kamu hati-hati di jalan ya, Ras. Laras mencium punggung tangan ibunya. Ke persidangan kali ini tanpa ditemani Dinda. Dia lagi sakit. Dia pun memutuskan untuk menaiki kendaraan umum. Ras, please, kasih aku kesempatan, Ras. Ibra mengejar Laras saat baru saja keluar dari ruang sidang. Palu cerai sudah terketuk. Laras sudah berganti status dan Ibra, lelaki itu berharap bisa kembali. Laras membalikkan tubuhnya dan Ibra pun menghentikan langkah. Harusnya sekarang aku tidak perlu menanyakan mengapa kamu minta aku untuk diberi kesempatan. Memangnya kamu gak ngerasain, gak peka kalau aku sudah ngasih kamu kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga yang kamu sendiri hancurkan, Mas. Ini terlebih dari takdirku, terlepas dari beribu alasan 5 tahun sebelum kamu bertemu dengan dia. Dan beribu alasan setelah kamu bertemu dengan dia. Dia perempuan yang bernama Liana. Dena Liana A yang kamu kenal dengan nama Anissa. Terlepas dari itu semua, ingat, sejak aku tahu, aku sempat memberi pilihan padamu. Kamu bilang apa waktu itu? Kamu bilang apa waktu itu? Kamu bilang aku menghancurkan karir kamu. Tapi kamu lupa, kamu yang memilih untuk bertahan denganku demi tidak mau kehilangan aku juga Kinara. Kamu tahu bentuk pilihan yang aku berikan itu apa? Kesempatan. Apa kamu melihat itu sebagai kesempatan, bentuk kesempatan memperbaiki rumah tangga yang dibina 10 tahun lamanya? Waktu yang memang tidak sebentar. Kenyataannya apa, Mas? Pada akhirnya kamu menyalahkan aku kan? Kamu menganggap aku yang menghancurkan karirmu. Sedangkan tak beberapa lama setelah itu kamu mendapatkan pekerjaan. Apa kamu pikir aku tak berdoa? Mas, aku memang diam secara perkataan padamu, tapi tidak pada penciptaku. Kamu lupa, 2 hari baru saja memutuskan untuk tinggal bersamaku. Kamu lebih mementingkan hasratmu ketimbang melawannya. Dan Kinara, kamu sama sekali tidak memikirkan hatinya, mentalnya, dan jiwanya. Parahnya, kamu menuduh aku berkhianat dengan laki-laki lain, dan kamu tidak mengakui janin dalam kandunganku ini darah dagingmu. Kamu sadar saat itu,
Hanya saja kamu lebih percaya pada fitnah yang hati kecil kamu sendiri tahu mana yang benar, mana yang salah. Kamu terperangkap oleh nafsumu sendiri, Mas, termasuk tergoda pada perempuan yang memang sengaja menghancurkan rumah tangga kita. Liana tidak akan berhasil menghancurkannya. Kalau kamu tidak ikut mendukungnya, jangan berkilas sekarang. Kalau kamu hilaf, ada hilaf bertahun. Hati-hati. Ketika berbuat salah, saat itu juga sadar kok. Hanya pikiran dan nafsu kamu yang lebih berkuasa. Jadi sampai di sini paham, Mas? Bukan aku yang pergi, tapi kamu yang melepaskan. Melepaskan aku sejak kamu mengkhianati aku juga, Kinara. Simpan permintaan kesempatan kamu itu, Mas. Nikmati hasil pengkhianatan dan pensoliman yang kamu lakukan selama ini. Aku bukan perempuan berhati sempurna, banyak kekurangan, seperti yang pernah kamu ucapkan di malam itu. Masih ingat bukan? Bagaimana kamu membanggakan Liana? Ya, aku memang perempuan banyak kekurangan, termasuk kurang untuk memberimu kesempatan sampai kapanpun. Laras menyeka air matanya, memejamkan matanya sesaat dan membalikkan tubuhnya. Sesak di dada, kata-kata yang selama ini hanya terangkai dalam benaknya keluar juga, terluapkan tanpa dia menginginkannya.